Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, the verse Sadar majelis dan hadirin sekalian, ayat yang baru saja bacakan dikutip dari surah An-Nisa ayat 2, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menciptakanmu dari satu jiwa dan dari jenisnya, dan dia menciptakan pasangannya, serta memperkembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan takutlah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan takutlah kepadanya mengenai hubungan kekerabatan. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu. Ini adalah salah satu ayat yang Nabi Muhammad SAW bacakan ketika hendak menikah. Bersamaan dengan ketakwaan, penekanan ditempatkan pada penghormatan terhadap ikatan kekerabatan, yakni hubungan kekeluargaan yang baik. Kata kuncinya adalah rehem, artinya rahim. Hazrat Khalifatul Masih awal menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa rahim meminta Allah untuk menjaganya karena ia memiliki akar yang sama dengan rahmat, rahman, dan rahim. Allah meyakinkan bahwa dia akan menjaganya secara khusus. Sehingga siapapun yang memutuskan hubungan dengan Anda, contohnya hubungan keluarga, maka aku, Allah, akan memutuskan hubungan dengan mereka. Betapa kesempatan agung untuk dapat mengingatkan akan hal ini, bersatunya sepasang suami istri membentuk sebuah keluarga baru. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik kekeluargaan. Huzur Ayatollah bin Nasir Aziz menjelaskan mengenai silaturahmi. Berbuat baik kepada keluarga atau silaturahmi adalah istilah yang luas, termasuk bahwa keluarga istri memiliki hak yang sama dengan keluarga suami. Silaturahmi atau berbuat baik kepada mereka sama pentingnya seperti berbuat baik kepada keluarga sendiri. Umat manusia secara keseluruhan sedang melewati masa yang paling menantang dalam sejarah manusia, baik di tingkat internasional hingga tingkat individu. Namun masa-masa kegelapan seperti itu telah disaksikan sebelumnya ketika umat manusia berdiri di tepi lubang api. Suatu masa yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai kerusakan telah muncul di darat dan di lautan. Ketika semuanya tampak hilang, saat itulah muncul cahaya terang yang menghalau kegelapan. Sebuah mercusuar yang menerangi sebuah jalan yang mengarah pada penyelesaian tantangan-tantangan dalam masyarakat dan juga dalam individu serta dalam setiap keluarga di setiap tingkatan. Itulah pedoman yang harus kita miliki untuk mendamaikan perselisihan di dalam keluarga. Meskipun kemajuan luar biasa yang telah dicapai manusia, baik dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi atau banyak bidang lainnya, namun masih terdapat banyak kegelisahan. Saat itulah Imam Zaman diutus untuk membawa perdamaian di dunia. Jadi, apakah Anda ingin menyelesaikan perselisihan di tingkat internasional atau perselisihan yang berkaitan dengan keluarga Anda? Kita harus mengacu pada pedoman yang sangat kita junjung tinggi. Sadar majelis, seperti yang telah diumumkan, saya akan berpidato tentang mendamaikan perselisihan dalam keluarga. Perselisihan dan percekcokan antar keluarga terjadi karena kelemahan manusia
karena sikap egois, amarah yang tidak terkendali, rasa curiga, berdusta, kurang jujur, kaku dalam karakter, tidak mau kompromi, dan mempunyai harapan yang tidak realistis. Meskipun sudah lama berkhidmat dalam penyelesaian perselisihan yang melibatkan perbedaan hubungan keluarga, saya tidak menganggap diri saya layak untuk menyampaikan pidato ini. Dikarenakan imam kita tercinta telah menaruh kepercayaannya kepada saya, maka saya akan membahas masalah ini dengan memanfaatkan bimbingan yang diberikan oleh Huzur dalam waktu hampir seperempat abad. Tidak ada keraguan bahwa berdamai lebih baik daripada perselisihan. Mendamaikan atau menyelesaikan perselisihan merupakan suatu kewajiban dan perbuatan yang baik yang dijanjikan pahala yang besar bagi seseorang. Al-Quran menyatakan as-sulhu khair, yakni perdamaian adalah yang terbaik. Quran An-Nisa ayat 129. Sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dikasihi. Al-Hujurat ayat 11. Kemudian Rasulullah SAW penuh dengan suri tauladan yang mendorong umat Islam untuk berdamai ketika terjadi perselisihan. Sedemikian rupa sehingga bahkan sebelum menyiarkan kenabiannya, beliau SAW sudah terlibat dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Di tempat lain, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling baik adalah mendamaikan antar manusia. Hal ini memberikan gambaran tentang pentingnya mendamaikan perselisihan secara umum. Dan apa yang lebih penting daripada mendamaikan perselisihan dalam keluarga? Perselisihan menyebabkan rusaknya perdamaian dan menimbulkan penderitaan besar bagi mereka yang terlibat. Kehidupan keluarga bukannya menjadi suasana yang digambarkan surga, ia menjadi neraka. Terangnya kedamaian dalam keluarga ini kemudian tidak hanya terbatas pada 4 dinding saja, namun kemudian menjalar ke keluarga yang lebih luas dan menghancurkan kedamaian beberapa rumah tangga lainnya. Yang terpenting, perdamaian dalam keluarga adalah landasan bagi perdamaian di dalam semua tingkat interaksi manusia. Bagaimanapun juga, di dalam Islam adalah kewajiban kita terhadap pencipta kita dan kewajiban kita terhadap ciptaannya. Dan siapa di antara ciptaan Tuhan yang paling dekat dengan kita? Tentunya itu adalah anggota keluarga kita, orang tua kita, saudara laki-laki kita, dan saudara perempuan kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah anggota keluarga dari pasangan kita. Inilah ikatan kekeluargaan yang erat dan kebaikan terhadap mereka adalah sebuah kewajiban. Sedihnya, manusia itu lemah. Itulah kesaksian Al-Quran. Ia menunjukkan kelemahannya dengan terlibat konflik, bahkan dengan anggota keluarganya. Tidak peduli apa yang diperintahkan kepada kita, perdamaian adalah yang terbaik. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, kita membaca, dan jika kamu khawatir terjadi perpecahan di antara mereka, maka angkatlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai menghendaki perdamaian, Allah pasti akan mempengaruhi di antara keduanya. Hikmah pada ayat ini yang harus dipahami adalah ketika seorang menyikapi suatu perselisihan, semakin cepat upaya perdamaian, semakin besar peluang keberhasilannya. Penting bagi para juru damai untuk bertakwa, jujur, dan dapat dipercaya, dan karena mereka berasal dari keluarga masing-masing, mereka dapat menjamin kerahasiaan dan kehormatan. Ini adalah amanah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka harus bertindak dengan adil. Allah menyukai orang-orang yang adil. Upaya para juru damai haruslah untuk mendamaikan
dan tidak memperburuk keadaan. the matters and make them even worse. Peran juru damai adalah mengingatkan para pihak akan kewajiban dan tanggung jawabnya menemukan sumber konflik, menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi, mencari jalan tengah melalui mediasi, dan mencapai perdamaian. Conciliation. Para ahli hukum berpendapat bahwa penunjukan juru damai untuk mendamaikan para pihak yang berselisih tidak hanya terbatas pada perselisihan perkawinan saja, tetapi juga harus digunakan dalam perselisihan lainnya, di mana para pihak adalah bersaudara. Hal ini dibuktikan oleh keputusan Hazrat Umar radhiyallahu an yang mengumumkan perintah kepada hakimnya untuk mengembalikan perselisihan antar kerabat agar mereka berdamai dengan bantuan keluarga mereka. Conciliation efforts Perdamaian sering sekali melibatkan komunikasi, mediasi, dan negosiasi. parties are brought together for Ketika para pihak dipertemukan untuk mediasi, penting untuk menggunakan soft skill. matters to get Jangan sampai masalah menjadi tidak terkendali. Ucapan yang lembut mampu mengubah seseorang yang tadinya bermusuhan menjadi sahabat sejati. parties have to show Semua pihak harus menunjukkan kebenaran dan mematuhi perintah Al-Quran, qaulan sadida, yakni mengatakan hal yang lugas, bersedia untuk berubah dan melihat situasi dari sudut pandang orang lain. from the side of the Mungkin perselisihan keluarga yang paling banyak kita temui adalah antar suami dan istri. Perselisihan ini sedemikian rupa sehingga dampaknya tidak hanya terbatas pada pasangan saja, namun meluas ke seluruh ikatan keluarga, termasuk keluarga besar. Hal ini tidak hanya merusak ketentraman satu keluarga, namun berdampak pada beberapa rumah tangga. Dalam Islam, kewajiban-kewajiban ditempatkan pada kedua hal tersebut, dan ketika kedua hal ini diabaikan, maka akan timbul permasalahan. summarizes Huzur Ayatollah bin Nasir Aziz bersabda, and wife hubungan suami istri merupakan inti sistem keluarga. Jika tidak ada kasih sayang, saling menghormati, menghargai, dan menutupi kesalahan kedua belah pihak satu sama lain, both parties maka ketentraman keluarga akan hancur. the family will be destroyed. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Guidance perhatian harus diarahkan pada bimbingan Islam. Allah Ta'ala mengingatkan kita, mereka adalah pakaian bagimu dan kalian adalah pakaian bagi mereka. cover up the weakness Surah Al-Baqarah 188. Sudah menjadi tanggung jawab keduanya untuk saling menutupi kelemahan satu sama lain. Setiap orang pasti mempunyai kelemahan. Namun untuk menyelesaikan konflik, kita harus memperhatikan apa yang Nabi Muhammad sabdakan. of the others to be used Jika mereka berdua melihat kekurangan satu sama lain, pasti banyak hal yang mereka sukai dari satu sama lain. Tidak mungkin mereka penuh dengan kekurangan. Jika kita mengambil sikap ini, maka penyelesaian konflik menjadi mungkin dan bersama dengan itu adalah sifat toleransi. Hal ini sangat penting dalam menyingkirkan masalah-masalah kecil dalam pernikahan. cannot be Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kecuali ketidaksenonohan, segala kelemahan dan perilaku merajuknya perempuan haruslah ditoleransi. Saya merasa memalukan jika seorang pria berkelahi dengan seorang wanita. Tuhan telah menjadikan kita laki-laki yang merupakan perwujudan rahmat-Nya atas kita. Dan kita harus mengungkapkan rasa syukur kita atas karunia besar ini dengan memperlakukan wanita dengan baik dan penuh kasih sayang. kamal Malfuzat, volume 2, halaman 307. kare. Except for indecency, all weaknesses and petulant Toleransi, of women sebuah hikmah yang dapat diukur dari respon seorang anak perempuan ketika melihat sepasang suami istri yang bertengkar dan meninggikan suara karena marah. Sang anak terkejut dan ditanya, apakah ia pernah melihat orang tuanya bertengkar? voices Huzur Ayatollah bin Nasir Aziz menyampaikan bahwa si anak menjawab, ya, mereka memang marah, tetapi
Ketika ibunya marah, ayahnya tetap diam. Dan ketika ayahnya marah, became angry, ibunya yang diam remained silent. dan perselisihan tidak berlanjut di rumah He kami. got angry, her mother kept quiet. Oleh karena itu, Disagreement does not toleransi dan kesabaran dalam situasi sulit seringkali dapat menghasilkan rekonsiliasi secara damai. to a peaceful. Sifat-sifat ini harus menjadi bagian dari perilaku kita terhadap setiap anggota keluarga kita. Discord or dispute between Kadang-kadang terjadi perselisihan dan pertikaian antara menantu perempuan dan ibu mertua yang keduanya boleh jadi saling merampas hak satu sama lain. Pada saat memanas yang saling terjadi adalah adu mulut. who found herself Perdamaian dapat dicapai dengan kita belajar dari seorang istri muda yang mengalami situasi ini. Dia pergi mencari bantuan dari orang suci dan memintanya untuk memberinya jimat yang akan membantu dan membawa hubungan baik dengan ibu mertuanya. Orang suci memberinya selembar kertas yang tertutup dan meminta agar istri muda itu tidak membukanya. Namun, kapanpun ibu mertuanya marah, ia harus menggunakan kertas itu dan menggigitnya kuat-kuat di antara giginya. Dan pada waktunya, keadaannya akan membaik. and certainly some Beberapa hari kemudian, dia kembali menemui orang suci itu dan melaporkan bahwa hubungan dengan ibu mertuanya telah membaik secara drastis. Dan dia tertarik untuk mengetahui apa yang telah ditulisnya di kertas tersebut. sealed piece Orang suci itu membiarkannya untuk membuka segelnya. Dan istri muda itu terkejut karena ternyata itu adalah selembar kertas yang kosong. he explained that when Orang suci itu menjelaskan bahwa ketika ibu mertuanya marah dan dia menggigit kertas itu kuat-kuat di giginya, dia tidak bisa membantah sehingga masalah tersebut tidak bertambah buruk. Setelah beberapa hari, ibu mertua juga merasakan perubahan dari istri muda dan ia pun menjadi lembut dan penuh perhatian terhadapnya. Jadi, mengontrol lidah memainkan peranan penting dalam mendamaikan berbagai hal. Kemarahan adalah suatu emosi yang bisa lepas kendali dan mengobarkan permasalahan sehingga sulit menyatukan semua pihak untuk berdamai. Sehingga perselisihan ini kemudian meningkat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu bertarung dan mengalahkan orang lain. Sebaliknya, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Huzur memberikan petunjuk dengan bersabda, laki-laki dan perempuan juga harus mengingat prinsip yang disebutkan dalam hadis yang meriwayatkan bahwa ketika marah, jika Anda sedang berdiri, maka duduklah atau berwudulah. Hal itu akan meredakan amarah Anda. Huzur lebih lanjut bersabda, ketika saya menerima beberapa keluhan dari anggota, Huzur bersabda kepada mereka bahwa tidak ada kekurangan air di negeri ini. Nyalakan pancuran atau keran dan letakkan kepala Anda di bawahnya, maka kemarahan Anda akan mereda. Mungkin kita harus mencobanya, asalkan bukan istri kita yang menyalakan keran itu. Bisa-bisa kemarahan bisa bertambah parah. Kompromi dan kerendahan hati seringkali menghasilkan perdamaian. Itu terjadi ketika tidak ada pihak yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun untuk mencapai resolusi, mereka rela mengorbankan sesuatu yang mereka paling cintai. Hazrat Masih Maud alaihissalam melanjutkan dengan bersabda, tinggalkanlah ego kalian dalam segala hal dan hilangkanlah keluh kesah satu sama lain. Bersikaplah rendah hati seperti orang yang bersalah. Meskipun kebenaran ada di pihak Anda, sehingga Anda dapat dimaafkan. Janganlah Anda membesar-besarkan kesombongan Anda, karena orang yang egonya tinggi tidak akan dapat masuk ke dalam gerbang tempat Anda akan dipanggil. Orang yang selalu memaafkan kesalahan saudaranya, dialah yang lebih terhormat di antara kalian. Kata-kata yang powerful dari Hazrat Masih Maud alaihissalam ini ditujukan kepada kita semua, dan bahkan ketika kita berada di pihak yang benar,
namun kita harus menunjukkan kerendahan hati seperti orang yang bersalah. Hal ini akan membawa perdamaian di dalam perselisihan. Mengorbankan sesuatu demi kebaikan yang lebih besar dapat secara ajaib dapat mendamaikan orang-orang. Contoh utamanya adalah sebuah kejadian diriwayatkan pada masa Hazrat Sulaiman alaihissalam. Dua wanita yang sedang merawat ladangnya. Mereka masing-masing mempunyai bayi. Ketika seekor serigala datang, ia memangsa salah satu dari bayi tersebut. Wanita yang bayinya diberitahu oleh wanita lainnya bahwa serigala telah memakan bayi Anda dan ia mengklaim bahwa bayi yang masih hidup adalah miliknya. Hal ini dibawa ke hadapan Hazrat Sulaiman alaihissalam untuk diputuskan. Kedua wanita tersebut mengklaim bahwa bukan bayi mereka yang dibangsa, bayi yang masih hidup adalah milik saya atau milik mereka. Hazrat Sulaiman salam meminta agar bawakan sebuah pisau karena satu-satunya pilihan adalah membagi bayi itu menjadi dua dan memberikannya kepada masing-masing setengahnya. Pada saat itu seorang wanita berkata, Allah mengasihi engkau, bayi ini adalah miliknya, maka berikanlah kepadanya. Padahal ia adalah ibu yang sebenarnya. Ia rela melepaskan hak mutlaknya untuk memberikan bayinya diselamatkan, untuk bayinya terselamatkan. Maka dari itu, entah ada perselisihan dengan orang tua, saudara-saudara, pasangan, hubungan lainnya, dalam hal mendamaikan, seorang harus rela berkorban. Lihat saja apa yang rela dikorbankan oleh ibu ini. Meskipun dalam banyak perselisihan antar anggota keluarga, terkadang pihak-pihak tidak siap mengorbankan hal-hal yang paling sepele sekalipun. Oleh karena itu, perdamaian dalam perselisihan dapat dilakukan dengan beberapa perundingan. Setelah mendengarkan dan bertukar pikiran dengan kedua belah pihak dan menemukan jalan tengah, kedua belah pihak telah berkumpul dan menyepakati sebuah perjanjian. Perselisihan keluarga lainnya bisa terjadi antara saudara kandung. Saudara laki-laki berselisih dengan saudara laki-laki lainnya. Berapa kasus saudara wanita dengan saudara wanita lainnya, bahkan saudara laki-laki berselisih dengan saudara perempuan lainnya. Ini adalah situasi yang menyedihkan karena sama-sama dilahirkan di rumah yang sama dan tumbuh bersama. Entah bagaimana timbul rasa permusuhan di antara mereka. Ada yang memboikot total dan ada yang benci satu sama lain. Mereka tidak saling bertemu dan saling menyebarkan keluh kesahnya satu sama lain, dan sehingga itu menyebar di tengah keluarga. Kadang-kadang perselisihan mungkin terjadi karena urusan keuangan atau persaingan antar saudara, atau karena anggapan perlakuan tidak setara oleh orang tua, dan di lain waktu karena anak dari saudara kandung. Sayangnya, akar persoalan seringkali adalah pengabaian terhadap ajaran Islam, seperti yang dalam transaksi keuangan yang tidak mengikuti perintah Al-Quran untuk mendokumentasikan transaksi. Apapun alasannya, seorang harus mengikuti perintah Al-Quran yang berbunyi perdamaian adalah yang terbaik. Bersikaplah rendah hati seperti orang yang bersalah meskipun kebenaran ada di pihak Anda. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, ini menunjuk pada saudara sesama Islam. Kemudian pikirkan betapa pentingnya hubungan dengan saudara dalam keluarga yang sama. Rasulullah SAW bersabda, amalan manusia dipersembahkan di hadapan Allah pada hari Senin dan Kamis. Dan setiap hamba diberikan ampunan jika ia tidak mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Tetapi orang yang hatinya ada dendam terhadap saudaranya, ia tidak akan diampuni. Mengenai mereka dikatakan 2 kali, pegangi keduanya sampai mereka berdamai. Hazrat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ayahnya membawanya menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkata,
aku telah menghadiahkan salah satu budakku kepada putraku ini. Nabi SAW bertanya, apakah kamu telah memberikan hadiah serupa kepada setiap anakmu? Dia menjawab, tidak. Lalu Nabi SAW bersabda, ambillah kembali hadiah itu. Hadis Bukhari. Desperately such a sad situation. Hadirin sekalian, ada satu hubungan keluarga yang kita semua miliki. Ada di antara kita yang mungkin belum mempunyai pasangan, ada pula yang tidak mempunyai saudara kandung, ada pula yang belum mempunyai anak. Namun, masing-masing dari kita pasti mempunyai orang tua. Mereka adalah intisari dari setiap keluarga. Tidak mengherankan bahwa Islam sangat menekankan kepedulian kita kepada orang tua kita. Hal ini telah dijelaskan baik oleh Al-Quran maupun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. One of you who hurts his parents hurts Rasulullah SAW bersabda, and one who hurts me has hurt mengajarkan kita, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika waktu aku kecil. parents and they abandon them. Peringatkanlah anak-anak bahwa jika mereka lalai melayani orang tua, mereka akan menghadapi Father had become a burden. kehinaan. One day he carried him on his shoulders Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu an with the intention of abandoning berkata, him. As he was about to set him aku mendengar Rasulullah SAW, biarlah hidungnya berdebu. Artinya, biarlah ia direndahkan. Siapakah wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya mencapai usia tua, namun dalam semasa hidupnya, ia tidak melayani mereka. and this Dikisahkan bahwa seorang anak laki-laki merasa ayahnya telah menjadi beban, sehingga suatu hari ia menggendongnya di pundaknya, kemudian berjalan jauh ke dalam hutan dengan niat untuk meninggalkannya. Saat ia hendak menurunkannya, ia mendengar suaranya. Nah, bukan di sini, tapi sedikit lebih jauh dari pohon itu. Anaknya bingung dan bertanya, kenapa di sana? him we have no Ya ayah, ayah menjawab, disitulah aku menelantarkan ayahku sendiri ketika ia sudah menjadi beban. Seperti yang mereka katakan, apa yang terjadi akan terjadi, dan hal ini memberikan efek jera yang kuat, serta pesan penting untuk mengingatkan anak-anak akan kewajiban mereka. Sarana untuk perdamaian dalam mengalihkan perhatian mereka terdapat pada doa Al-Quran. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika aku masih kecil. sermons, meetings. We have a detailed pathway to avoid disputes Kita in the first place. beruntung mempunyai seorang imam yang tidak hanya membimbing kita tetapi juga menjadi tempat kita berpaling untuk mendamaikan perselisihan kita. Di bawah kepemimpinannya beliau, kita mempunyai perintah, nizam, yang membantu kita dalam mendamaikan perselisihan. Misalnya, jika upaya keluarga belum membuahkan hasil positif, maka komite islah bisa berperan. I leave you with the words of the promised Messiah alayhi salam who admonishes us as such. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, पैदा करो और दरिंदगी और inilah tali Allah को छोड़ दो. yang di tengah-tengah kita. Inilah keselamatan bagi umat manusia di zaman ini. Dunia dengan segala hiasannya bersifat sementara. Perhatian kita terhadap dunia lah yang menyebabkan tantangan-tantangan ini pada kita. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah mundur dan menilai diri kita sendiri. Kembalilah ke rumah Anda. Jadikanlah Allah sebagai saksi Anda अल्लाह ताला से dan penuhilah hak-hak yang Anda miliki terhadap ciptaannya dan hak yang Anda miliki terhadap setiap anggota keluarga besar Anda. से उठा दो कि अब वो वक्त he says कि अब वो वक्त है कि तुम अदना बातों से एराज करके अहम और अजीमुशान कामों में मसरूफ Beliau menyampaikan dalam bahasa Urdu, and love amongst yourselves and give up viciousness and dissension. Totally abstain from any kind of insult and ridicule because they distance you from the truth ya, and lead you far away. Treat each other with respect. Everyone should give priority to the comfort of setiap orang harus memberikan prioritas kepada keluarga with Allah dan menciptakan perdamaian di antara keluarga. Itulah esensi dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Hazrat
Masih Maud alaihissalatu wassalam. Waktu akan datang ketika kita menghadapi hal-hal tersebut. Semoga Allah mampukan kita untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis dalam keluarga kita. Amin.